Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya kesediaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang benar di hadirat Allah. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Pasraina Seri Suripati. Mari kita mengambil satu dan sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang rahmani, yang maha kuasa, adil dan berdaulat, dan yang rahmani, yang penuh dengan kasih sayang, hari ini kami kembali datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Sungguh kami malu karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Mulut kami jarang menggunakan nama-Mu, tapi cenderung mudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan sesama kami. Telinga kami tipis dalam mendengarkan suatu isu atau persoalan, sehingga terkadang kami dengan mudah menyimpulkan sesuatu dengan tergesa-gesa dalam kita. Akibatnya tindakan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tangan dan kaki kami pun kadang tidak hanya dipakai untuk bekerja, tapi juga kami pakai untuk menyakiti sesama dan ciptaan lainnya. Tangan dan kaki kami juga sering malas melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu kami mengaku dengan rasa sesal dan malu, ya Allah, sebab kami gagal untuk belajar mengasihi sesama. Kami mohon pengampunan ya Tuhan, agar kami mampu belajar mengejawantahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kerinduan dan pengakuan kami. Ampunilah dosa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang dituliskan dalam Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 28. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab saat ini dengan pemberitaannya dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam hidup setiap hari, bahkan dapat kami beritakan itu melalui kesempatan karya hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi menunjukkan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian
yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada Allah batu, melainkan pada Allah daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Karena diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin pada kematian yang terukir dengan hukum pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang dicatatkan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 yang sudah kita baca bersama-sama. Dalam surat 2 Korintus ini kita dapat mengetahui bahwa Rasul Paulus dia merintis pendirian pembentukan jemaat di Korintus. Namun demikian Paulus dituduh sebagai rasul palsu oleh beberapa warga jemaat yang menentangnya, yang menyerang dia serta meragukan kerasulannya. Semua itu terjadi karena pengaruh ajaran sesat yang disampaikan oleh rasul-rasul palsu yang menganggap diri mereka sebagai yang paling benar. Dan hal itu membuat Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Dia mengecam para pengajar sesat yang membuat pengaruh negatif di antara mereka.
Dan setelah ada perubahan, maka Paulus berbalik. Dia bersuka cita. Dia berharap tetap mempunyai hubungan yang baik dengan warga jemaat. Dan Paulus berharap umat mau saling memaafkan, hidup di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki, sehingga hal-hal sesat itu dapat selesai. Paulus merasa tidak memerlukan surat pujian atau surat yang ada seolah-olah dia adalah rasul yang untuk itu dianggap paling benar. Jemaat di Korintus adalah bukti bahwa Paulus adalah rasul, bahwa Paulus yang mengajak mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang mereka telah menjadi percaya. Namun Paulus, dia meyakini bahwa itu bukan hasil usahanya semata-mata, melainkan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menuntun Paulus. Karena itu dia mampu menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, yang membuat orang-orang di Korintus itu menjadi percaya dan mendengarkan ajakannya sebagai rasul untuk datang mendengarkan akan firman Tuhan karena percayanya kepada Yesus. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang berguna. Paulus merasa sama sekali tidak berarti tanpa campur tangan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4 bacaan yang dicatatkan dalam 2 Korintus pasal 3 ini, kita akan menemukan ayat 3 berkata demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus ketika dia dituduh sebagai rasul palsu itu sedang menyatakan bahwa adalah surat Kristus yang dituliskan melalui pelayanan dia kepada jemaat. Dan itu bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Itu juga bukan ditulis pada loh-loh batu, tetapi dalam hati manusia. Dalam hal ini Paulus dia ingin untuk dapat memperkenalkan, menyatakan bahwa dia yang telah menjadi utusan Allah untuk dapat melayani jemaat di Korintus dengan semua warga yang ada di dalamnya. Tapi dia harus berhadapan dengan rasul-rasul palsu. Mereka bekerja karena ingin dipuji. Mereka ingin mendapatkan sesuatu dari pekerjaan di tengah-tengah jemaat Korintus. Pada dasarnya mereka tidak tulus untuk melayani. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu. Nah, sementara Rasul Paulus dia bekerja dalam ketulusan. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanannya di kota Korintus. Dia bekerja tanpa mengharapkan upah. Dia sendiri bekerja dengan pekerjaan tangannya untuk membuat tenda.
dan hasilnya dijual untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Paulus berhadapan dengan orang-orang yang adalah rasul palsu, yang menyatakan Paulus itulah rasul palsu. Ketika Rasul Paulus mengalami hal ini, maka tidak jarang juga kita menemui dan mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya di jemaat Korintus waktu itu di sana. Kita berjuang sedemikian rupa agar pekerjaan kita berhasil dengan baik. Berbagai macam cara yang kita kerjakan dan upaya untuk dapat terlaksana pelayanan itu secara baik kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Apa yang kita punya yang datangnya daripada Tuhan untuk kita pakai demi pekerjaan pelayanan itu berhasil, acap kali tidak juga berhasil secara sempurna. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus bisa juga kita alami di dalam jemaat-jemaat Tuhan di waktu saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita boleh merefleksi kehidupan persekutuan kita di jemaat GPIB Pamase di Kota Makassar ini, itu juga mungkin kita dapat melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu di sana juga kita alami saat ini di tempat ini. Ada orang-orang yang mengganggu pekerjaan pelayanan. Mereka mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam sini itu tidak benar. Ada kurangnya, ada kelemahannya. Bisa saja itu terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang memberi pengaruh kepada warga jemaat yang ada untuk membenci, seperti Rasul Paulus juga hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Padahal mereka sebenarnya adalah rekan kita juga. Ada tuduhan dihadapkan kepada ketidakmampuan hamba Tuhan yang memang tidak 100% dia melakukan segalanya dengan kemampuan prima, akurat. Tapi setiap hamba Tuhan juga punya kekurangan yang seyogianya, alangkah baiknya itu ditopang. Bukan justru mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam persekutuan untuk turut menyatakan ketidakmampuan dan kemudian tidak ambil bagian untuk membantu. Ini amat dirasakan oleh Paulus waktu itu di sana. Ketika ada begitu banyak hal yang dirasa tidak mampu dilakukan oleh hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, maka sangat diharapkan warga jemaat itu turut ambil bagian menyempurnakan di mana ketidaksempurnaan itu ada, sehingga akan terjadi situasi dan kondisi yang saling membantu untuk kemudian pelayanan bisa berjalan dengan segala baik. Paulus dia sempat mengecam dengan keras, tetapi kemudian dia ambil bagian di dalam pelayanan terus dengan penuh kasih, sehingga jemaat ada di dalam keadaan baik. Dan kalau itu Paulus waktu itu di sana di kota Korintus, kenapa tidak? Itu juga ada di kota Makassar di jemaat Pamase yang kita cintai, yang kita juga ada di dalamnya. Semua kita diharapkan saling memberi, saling menerima,
sehingga persekutuan dapat berjalan, saling memberikan kontribusi, sehingga jemaat ini dapat berjalan dengan segala baik. Ada banyak kebutuhan yang dirasakan, yang diberikan oleh orang yang punya, diterima oleh orang yang kurang punya. Dan jemaat ini dapat berjalan dengan segala baik untuk memperoleh kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan untuk kita dapatkan. Tapi ingat, ini juga yang akan kita bagikan kepada banyak orang yang mungkin saja belum mendengar tentang Yesus, atau dia sudah mendengar tentang Yesus, tetapi bagaimana caranya untuk lebih mendekat dan menerima akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus akan bekerja. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil ini dalam kebersamaan satu dengan yang lainnya. Hal yang kedua, hari ini ada 5 orang diaken penatua yang terpilih untuk jemaat GPIB Pamase yang ada sekitar 200-an kakak. Untuk 200-an kakak seperti ini harusnya ada 40 presbiter. Tetapi kita baru punya 20-an, 24 saat ini. Itu berarti masih kurang, ini baru setengahnya. Dan hari ini puji Tuhan, walaupun belum dalam keadaan komplit sempurna, tapi pada hari ini ada yang ditambahkan untuk pekerjaan Tuhan dalam kapasitas sebagai seorang presbiter. Nah, patut untuk kita pahami bahwa setiap pekerjaan itu ada konsekuensinya, termasuk juga untuk menjadi presbiter. Kita tidak selalu bisa menjamin apa yang kita kerjakan pasti berhasil, pasti memuaskan. Tidak. Tapi ada hal yang terpenting yang harus kita pahami, bahwa sepanjang kita mau bekerja dengan baik dan benar, maka apa yang kita harapkan sebagai hasil kerja kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Itu juga yang menjadi kerinduan kita, berhasil pekerjaan kita. Untuk itu kita harus tetap terus bersemangat dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Ada keyakinan siapa yang bekerja dia akan menerima hasil dari apa yang dia kerjakan. Dan kalau kita memutuskan untuk bekerja bagi Tuhan, maka jangan pernah berhenti mengerjakannya, walaupun mungkin manusia tidak menerimanya, tidak puas untuk pekerjaan kita. Bisa saja. Tentu kita juga ingin agar hasil pekerjaan kita dapat memuaskan warga jemaat, dapat amat sangat berguna bagi mereka di waktu yang sekarang ini, tapi juga untuk waktu yang akan datang. Kita rindu untuk pekerjaan kita ini dapat terpelihara, dapat berkembang dengan baik. Karena itu, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita harus selalu berserah dan memohon agar Tuhan memberkati dan menuntun kita untuk kita dapat terus melaksanakan pelayanan yang Dia mau untuk kita lakukan. Di satu sisi warga jemaat bantu doa untuk presbiter yang sekarang diangkat, bahkan untuk presbiter yang sudah beberapa saat kemarin diangkat, untuk mereka dapat bekerja dengan segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan yang menjaga, yang menuntun mereka, untuk mereka mampu terus melakukan apa yang harusnya mereka laksanakan. Kita doakan 30-an presbiter yang sudah ada. Kita doakan pengurus pelkat, pelayan PAPT. Kita doakan PHMJ. Kita doakan organis
pemusik, pemandu lagu, operator, koster, pegawai gereja. Kita doakan mereka semua. Dan semua warga jemaat diberkati oleh Tuhan dengan semua yang dapat dilakukan, mungkin tanpa status yang diberikan sebagai pekerja gereja. Tetapi ketika kita saling membangun dalam doa, membangun dalam upaya mengerjakan apa yang kita bisa lakukan dalam persekutuan anak-anak Tuhan untuk Tuhan, kiranya itu yang akan terus terpelihara, terus terbangun di tengah-tengah jemaat ini. Hasilnya, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang boleh terpesona melalui pelayanan jemaat GPIB Pamase. Dan kiranya Tuhan berkenan, Tuhan titipkan mereka untuk ikut ambil bagian bersama dengan semua yang mau bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kerinduan bekerja sama dengan baik. Persekutuan semakin hangat, satu dengan yang lain semakin dekat. Nama Tuhan dipermuliakan, semua kita keberkatan. Untuk presbiter yang baru diteguhkan, Tuhan memberkati sehingga pelayanan saudara dapat dilaksanakan sampai di akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, semua yang diteguhkan sungguh keberkatan, dan seluruh warga jemaat GPIB Pamase diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, di segala abad. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman. Dengan pengakuan iman rasuli, semua kita berucap demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami menikmati hari Tuhan. Kami diampuni dosa-dosa kami menerima rahmat daripadamu untuk kami dapat menjalani hari-hari sepanjang minggu ke depan hanya dengan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dapatkan. Tuhan, kuatkan kami
untuk kami dapat berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidup beriman kami, sehingga apa saja yang harus kami lakukan seperti yang Tuhan inginkan, biarlah itu yang boleh terjadi. Terima kasih kalau dalam kesempatan hari ini Tuhan izinkan ada beberapa orang yang menjadi presbiter sebagai tambahan bagi presbiter yang sudah ada. Biarlah Tuhan akan tolong buka jalan, memberikan mereka kekuatan, sukacita, damai, dan sejahtera, sehingga mereka dapat melaksanakan segenap tugas mereka hanya dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami mau bawa GPIB ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah majelis sinode dan semua yang ada sebagai pengerja-Mu, ya Tuhan. Beri mereka kekuatan, sukacita, keselamatan senantiasa untuk mereka mampu melaksanakan segenap tugas mereka. Di dalamnya nama-Mu dipermuliakan dan mereka sendiri sungguh keberkatan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GPIB di Indonesia ini. Biar Tuhan yang akan memberkati dengan segala apa yang menjadi harapan, rencana untuk kerja keras yang ada di dalamnya, demi nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkenan untuk itu semua. Kami juga mau berdoa untuk GPIB Pamase di Kota Makassar ini, yang Tuhan tempatkan kami ada di dalamnya. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Bimbing kami untuk melakukannya persis seperti yang Engkau harapkan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kami semua warga jemaat di GPIB Pamase ini. Terima kasih. Kami mohon biarlah Tuhan akan menolong orang-orang tua kami yang saat ini dalam ketuaannya mereka tidak bisa ke gereja. Mereka harus dilayani di rumah mereka masing-masing. Biarlah pelayanan yang dilakukan untuk mereka sungguh berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat untuk mereka dan menjadi berkat juga bagi semua yang melayani. Kami berdoa untuk semua anak Tuhan yang saat ini sedang bersekolah, dan ketika mereka bersekolah mereka harus ada di rumah untuk melaksanakan tugas sekolah mereka. Tuhan yang akan memberkati mereka semua, memberikan mereka kekuatan, sukacita, terus berjuang untuk nama-Mu dipermuliakan melalui pendidikan mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua anak dalam pekerjaan Tuhan, semua anak Tuhan dalam pekerjaan. Biar Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Anak-anak Tuhan yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka memperoleh pekerjaan seperti yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang merindukan pendamping hidup, mereka yang sedang berpacaran, mereka yang sedang berupaya untuk mendapatkan yang mereka rindukan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun perkawinan. Biar Tuhan yang berkenan memberkati, sehingga mereka semua mendapatkan yang terbaik yang selalu Tuhan siapkan untuk kehidupan kami semua, teristimewa mereka yang sedang menikmati suasana bahagia di dalam dan bersama Engkau, Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan izinkan ada anak-anak Tuhan yang diteguhkan sebagai presbiter. Kami mengucap syukur ketika hari-hari ini Tuhan izinkan panitia pembangunan boleh tetap melaksanakan tugas mereka, dan ada harapan rencana ke depan. Tuhan buka jalan untuk terlaksana semuanya dengan segala baik.
Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan amat baik, sehingga hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, walaupun melalui rumah masing-masing. Di rumah masing-masing dan juga ada yang di gereja dengan sektor yang telah ditentukan, biar itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini syukur hati kami. Banyak hal yang kami rindu sampaikan, namun kalau kami dapat menyampaikannya hanya seperti ini, sebatas ini, kami mohon Engkau berkenan menyempurnakannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan doa ini dengan doa sempurna yang telah diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau rasa paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Iya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Mohon kesediaan yang sebenar untuk mendengarkan warta jemaat dalam ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Tuhan Firman, pendeta Nyonya Pastor Yusru, dan kepada Maria dan pemain musik, dan kepada paduan suara Pemda PKP beserta dengan teknisi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Dan ingat, kita tetap pada protokol kesehatan. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudara sekalian. Selamat hari Minggu.